Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faldoval Hardi dengan NIM 21073045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil review mengenai 10 poster Expo dari mata kuliah Manajemen Industri. Baiklah, lanjut saja untuk poster yang pertama. Itu poster yang pertama yaitu emosi prestasi. Apa rasa siswa saat belajar online? Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui emosi berprestasi siswa ketika belajar daring dan perbedaan emosi berprestasi siswa ketika menjalani pembelajaran daring, sinkron, dan asinkron. Dari hasil diskusi, yang pertama yaitu emosi yang berada pada tingkat tinggi ketika siswa mengikuti pembelajaran sinkron dan asinkron adalah emosi positif, seperti kebanggaan, kenikmatan, dan harapan. Hasil diskusi yang kedua yaitu kesempatan mengontrol kegiatan belajar secara mandiri saat pembelajaran daring menjadi alasan utama munculnya emosi berprestasi yang positif. Yang ketiga, terdapat perbedaan yang signifikan antara beberapa emosi yang dirasakan selama pembelajaran sinkron dan asinkron. Jadi kesimpulan dari poster ini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu pelaksanaan proses pembelajaran daring memicu reaksi emosi positif yang lebih dominan dibandingkan emosi negatif. Poin yang kedua yaitu bahwa 3 emosi dominan yang dirasakan siswa ketika belajar secara daring, secara sinkron, dan asinkron adalah rasa bangga, senang, dan harapan. Dan inilah poster yang telah saya review. Lanjut ke poster yang kedua. Poster yang kedua yaitu yang berjudul pengembangan e-modul mata kuliah keterampilan mendengarkan dengan bantuan Flipbook Maker untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan poster ini yaitu memproduksi e-modul mata kuliah keterampilan listening dengan bantuan Flipbook Maker yang valid, praktis, dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah pengajaran keterampilan listening dengan menggunakan e-modul sebagai media pembelajaran. Kesimpulan dari poster ini yaitu telah dihasilkan e-modul kursus keterampilan listening dengan bantuan Flipbook Maker yang valid, praktis, dan efektif. E-modul ini berhasil meningkatkan hasil belajar siswa, terbukti dengan adanya peningkatan yang signifikan validitasnya ditegaskan melalui penilai ahli yang memastikan keselarasan dengan standar pendidikan. Yang ketiga yaitu poster yang berjudul penerapan teknologi tepat guna pada mesin penggilingan padi kapasitas 200 kg per jam. Latar belakang poster ini, masyarakat yang tinggal di pedalaman mengalami kesulitan dalam penggilingan padi menjadi beras. Tujuannya adalah untuk merancang, memproduksi, dan menyediakan mesin giling padi berkapasitas 200 kg per jam bagi kelompok tani pedalaman
memberikan pelatihan kepada kelompok tani dalam mengoperasikan dan merawat mesin giling padi berkapasitas 200 kg per jam, dan memberikan pelatihan bagi kelompok tani menjadi pengusaha penggiling padi. Dan dapat kita lihat poster dari expo tersebut. Untuk kesimpulan yang didapat, yang pertama itu kelompok tani memahami penggilingan padi, mampu menggunakan dan merawat mesin penggilingan padi, dan dapat menjadi wirausaha penggilingan padi. Yang kedua, mesin penggilingan padi menggunakan motor bensin 9 PK dengan putaran 3.000 sampai 3.500 RPM. Yang ketiga, kegiatan PKM dilaksanakan di kelompok tani Reformasi ke-17 dan kelompok tani Jaya bersama Simpang AA Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Lanjut ke poster yang keempat, yaitu poster implementasi metrik hijau UI di Universitas Negeri Padang. Latar belakangnya yaitu metrik hijau UI digunakan untuk menentukan peringkat kampus paling ramah lingkungan di dunia. Tujuannya untuk menilai kondisi UNP menggunakan 6 kriteria metrik hijau UI dan sebagai tindak lanjut dari penelitian green building tahun-tahun sebelumnya. Bahan dan metode ini yaitu metode evaluasi digunakan dalam penelitian, data dikumpulkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kesimpulan dari poster ini, UNP telah memenuhi sebagian besar kriteria penilaian metrik hijau UI, namun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Dan beberapa poin perlu diperbaiki. UNP harus mendorong konsumsi energi terbarukan, pengelolaan sampah, akses disabilitas, dan kesadaran disabilitas melalui kursus. Dan dapat kita lihat poster metrik hijau UI tersebut. Lalu lanjut ke poster yang kelima, yaitu poster meningkatkan kualitas produk Salikopreneur UMKM menuju ekonomi digital. Latar belakang poster ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu kualitas produk yang dihasilkan masih standar pasar lokal dengan harga murah, tidak memiliki kemampuan memproduksi produk dengan kualitas pasar global. Yang poin yang kedua, terbatasnya kemampuan mitra dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi untuk menjangkau pasar global. Tujuan dari poster ini ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga layak bersaing memenuhi kebutuhan pasar global. Poin yang kedua, meningkatkan kuantitas hasil produksi dengan memperhatikan kebutuhan dan tren pasar. Poin yang ketiga, kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas agar mampu bersaing dengan produk sejenis dan memasuki pasar. Jadi kesimpulan dari poster ini, pelatihan dan pembinaan kepada mitra binaan Likopreneur melalui pelatihan mengenai aspek kualitas produk yang dihasilkan, baik kualitas maupun kuantitas, menghasilkan produk UMKM yang berkualitas, meningkatkan pemasaran produk baik dari segi kuantitas hingga mampu menjangkau pasar global melalui pemasaran digital. Yang dapat kita lihat poster tersebut. Lanjut, poster selanjutnya yaitu sosialisasi hidup sehat dan sejahtera menurut program tujuan pembangunan berkelanjutan di Singkara. Latar belakangnya, terbatasnya informasi masyarakat mengenai penyelenggaraan hidup sehat dan sejahtera. Belum optimalnya edukasi mengenai hidup sehat dan sejahtera bagi masyarakat berdasarkan program. Tujuannya ada 3 poin. Poin yang pertama, tujuannya ada 5 poin. Poin yang pertama itu meningkatkan tingkat kualitas kesehatan masyarakat Singkara, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahan dan cara hidup sehat dan benar. Poin yang kedua, diskusi dan berbagi dengan mitra mengenai implementasi.
Poin yang ketiga, merancang bahan kegiatan dan produk yang akan dihasilkan. Poin yang keempat, pelaksanaan kegiatan. Dan yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Jadi dapat disimpulkan dari poster ini bahwa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan hidup sehat dan sejahtera, meningkatkan keterampilan masyarakat dalam hidup sehat dan sejahtera berdasarkan program. Dan dapat kita lihat poster tersebut. Lanjut ke poster selanjutnya yang berjudul Potensi Cuka Sidempuan Salaka atau dalam kurung Salaka sumatrana. Studi histologis dan in vivo pada tikus hiperkolesterolemia. Tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui efektivitas cuka salak di sidempuan dalam memperbaiki degenerasi jaringan jantung pada pasien hiperkolesterolemia. Kesimpulan dari poster yang ini yang dapat kita simpulkan yaitu cuka salak sidempuan efektif menurunkan kadar kolesterol dan memperbaiki degenerasi jaringan jantung. Terbukti dari data histopatologia dan pengamatan histopatologi. Efeknya meningkatkan seiring dengan dosis yang menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi degenerasi jaringan jantung. Dan ini poster yang dapat kita lihat mengenai tentang cuka sidempuan. Lanjut poster selanjutnya yaitu tentang kasus produksi, konsumsi, ekspor, dan emisi karbon untuk komoditas batubara Indonesia dan Australia. Latar belakang poster ini adalah menganalisis dampak serangkaian kegiatan ekonomi komoditas batubara terhadap emisi karbon. Penelitian ini secara khusus berfokus pada negara-negara pengekspor batubara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia dan Australia pada periode tahun 2000 hingga 2022. Tujuan dari poster ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antara produksi, konsumsi, dan ekspor batubara serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kesimpulan dari poster ini adalah kegiatan ekonomi berwawasan lingkungan dari energi batubara diperlukan sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon. Selanjutnya, rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dan Australia sebagai negara yang fokus pada eksportir batubara adalah menetapkan strategi pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan batubara yang perlu menyeimbangkan integrasi ekonomi, ekologi, dan sosial. Lanjut, poster selanjutnya itu tentang penerapan konsep smart driving dan emisi knalpot rendah pada mobil efisien energi dengan programmable electronic control unit. Latar belakang ini yaitu menerapkan ECU yang dapat diprogram untuk mengubah kendaraan konvensional yang hemat energi menjadi kendaraan yang dikontrol secara elektronik, dan kendaraan menjadi kendaraan yang dikontrol secara elektronik. Tujuan poster ini yaitu menerapkan ECU yang dapat diprogram dengan aplikasi pada kendaraan hemat energi. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu meningkatkan efisiensi bahan bakar untuk mengurangi peningkatan polusi udara dan meningkatkan smart
reading di perkotaan sehingga dapat menyelamatkan seluruh ekosistem di kawasan tersebut. Kemudian poster selanjutnya itu bikulen berbahan dasar air yang ramah lingkungan dari suspensi selulosa untuk sistem pendingin kendaraan. Tujuan dari poster ini itu ada 3 poin. Untuk poin yang pertama, memformulasikan konsentrasi optimal menggunakan suspensi selulosa dan meksin sebagai suspensi berbahan dasar air untuk menggantikan cair pendingin konvensional yang berbahaya bagi lingkungan. Poin yang kedua yaitu menyelidiki kemampuan biokulen untuk memberikan pelumasan batas yang efektif khususnya pada komponen penting sistem pendingin kendaraan yang berkontribusi terhadap pengurangan gesekan dan keausan. Poin yang ketiga mengevaluasi bagaimana sifat tribologi biopendingin bervariasi menurut suhu meniru kondisi dunia nyata dalam sistem pendingin kendaraan untuk memastikan kinerja yang konsisten dan optimal. Jadi kesimpulan dari poster ini bahwa studi ini menyelidiki sifat tribologi nanofluida berbasis air yang mengandung meksin dan karboksimetil selulosa pada suhu tinggi. Uji pin pada disk yang dilakukan dalam kondisi suhu tinggi menunjukkan karakteristik tribologi nanofluida yang menjanjikan. Muncul sebagai MXCMCO35 muncul sebagai varian dengan performa terbaik, menunjukkan koefisiensi gesekan yang rendah dan morfologi keausan yang baik, khususnya peningkatan konsentrasi meksin menyebabkan kekurangannya koefisien gesekan selama tahap awal pengujian. Namun, pada pengujian tahap terakhir, koefisien gesekan meningkat secara signifikan. Baiklah, hanya itu review dari 10 poster expo yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya Valano Valardi, ingat undur diri, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.